Doa selesai. Oke, kita dengar lagu dulu ya. Oh iya, belum Miss ucapkan ya. Selamat Hari Raya Imlek buat anak-anak Miss yang merayakannya ya. Kyonghi Kyonghi. Semoga tahun ini makin banyak berkat buat kita, makin sehat, kemudian rezekinya makin lancar, mama papanya juga makin banyak rezekinya ya kan, biar bisa buat anak-anaknya studinya makin tinggi ya kan nak ya. Oke, salam buat mama papanya ya. Gong si fa choi. Jangan dicoret. Oke, dear. Nah, udah dengar lagunya tadi kan? Suka nggak sama lagunya? Suka nggak sama lagunya?
Ah, suka si Evan suka ya. Cika juga. Ada lagi yang suka. Vincenzo juga. Oke, thank you ya Kirenjit. Iya, baik. Terima kasih. Nah, yang masih close video, si Sherlyn Pandora dan Edelyn Chia ya. Baik. Jadi sudah ada 2 anak yang absen ya. Oke, thank you ya Valerie. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Baik, Jesslyn. Tentang materi alat musik ya, materinya alat musik. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat musik menurut fungsinya, yaitu yang pertama ada alat musik ritmis. Fabian, kita sudah dengar lagunya 2 kali ya, jadi sudah banyak waktunya untuk mendengar lagu tadi. Nanti kamu lihat di Zoom saja ya, Nak. Oke. Nah, fungsi yang pertama tadi sudah Miss jelaskan, yaitu alat musik ritmis. Nah, anak-anaknya sudah ambil buku kan? Kita review sedikit ya. Apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis, Alex? Alat musik ritmis adalah? Lihat catatannya. Kalau Miss tanya langsung dibuka catatannya ya. Yang di sana pun mempersiapkan dirinya. Apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis? Kamera kamu kemana itu? Missnya nggak lihat wajahnya. Kenapa digeser, Alex? Apa tadi artinya alat musik ritmis? Alat musik. Apa yang dimaksud dengan alat musik? Nggak bisa dengar, Miss. Nggak bisa dengar? Masa sih? Coba. Siapa yang nggak bisa dengar? Ada yang nggak bisa dengar suara Miss di situ? Boleh di chat Miss-nya. Kalau bisa dengar nggak usah di chat. Tapi tadi kamu dengar lagu. Ini udah dengar suara Miss-nya? Udah kan? Oke. Apa yang dimaksud dengan alat musik, Alex? Di dalam buku sudah ada. Ayo. Kita review sedikit. Karena sudah libur, pasti anaknya sudah lupa-lupa kan? Alat musik adalah alat. Baik, ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu si Alex? Oke. Coba si Vincenzo ya. Oh. Apa jawabannya? Jawabannya Vincenzo? Alat yang menghasilkan nada dan berfungsi untuk mengiringi sebuah lagu. Oke, alat yang berfungsi untuk mengiringi sebuah lagu. Terima kasih ya Vincenzo. Nah, itu artinya tadi ya. Nah, anak-anaknya jangan dulu dipencet di situ, matikan video, hidupkan video, nggak usah ya. Ferica jangan dulu diganggu-ganggu layarnya ya. Oke. Tetap aja buka ya Alex videonya ya. Kemudian tadi ada Miss juga utarakan ada alat musik ritmis ya kan Mika? Duduknya yang bagus Mika. Bagaimana posisinya belajar? Duduk yang baik ya. Oke, apa ini maksud dengan alat musik ritmis Mika? Ritmis. Alat musik ritmis adalah itu Miss suruh ambil buku, berarti tinggal kamu buka bukunya baru kamu baca sayang, bukan artinya apa-apa. Ambil bukunya, buka. Apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis?
Diambil dari kata ritme yang berarti ketukan. Alat musik ritmis memiliki istilah lain yaitu alat musik perkusi. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis? Ritmis diambil dari kata No, bukan ritmis. Alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis ya sayang. Alatnya ya, Miss? Ya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang musik yang menghasilkan ketukan irama dan tidak bernada. Nah, itu artinya ya. Jadi dipahami pertanyaan baru dijawab ya sayangnya. Pertanyaan Miss tadi alat musik ritmis bukan ritmis. Paham ya? Oke, coba sebutkan 2 contoh alat musik ritmis Adeline Wijaya. 2 contoh alat musik ritmis. Terserah mau modern atau tradisional. Contoh alat musik ritmis adalah gendang. Satu lagi sayang. Ada yang bisa bantu satu lagi? Coba si Gracela ya. Yuk, satu lagi sebutkan contohnya Gracela. Silakan. Tadi sudah disebutkan gendang. Satu lagi apa, Nak? Alat musik ritmis sudah ada semua itu di catatan. Materi kamu ujiannya itu. Apa contohnya? Nggak ada suara si Gracela lah. Oke. Baik. Nah, tadi Miss lihat gerakan dari mulutnya, dia katakan tamborin, benar ya. Kemudian ada ditambahkan sama si Rutmi, drum. Oke, itu salah satu contoh alat musik ritmis. Kalau tamborin, kira-kira alat musik ritmis tradisional atau modern? Malvin, kira-kira tamborin itu termasuk alat musik ritmis modern atau ritmis tradisional, Malvin? Tamborin, lihat di catatanmu. Tamborin termasuk tradisional atau modern? Jangan bingung-bingung loh, udah berapa kali kita ulang ini. Apa sayang? Tradisional. Tamborin tradisional. Coba lihat bukunya yang baik dulu. Tengok dulu bukunya yang bagus. Mang kamu lolong beberapa kali. Bukan demikian. Tradisional atau modern sayang? Tamborin. Ayo. Siapa bisa bantu jawab? Tamborin itu tradisional atau modern? Waduh, anak-anaknya masih ngantuk ini kayaknya ya. Oke. Sudah dibantu sama si Kaswindra. Terima kasih ya. Jadi tamborin termasuk alat musik ritmis modern ya. Kalau dibilang tradisional itu adalah si gendang ya. Jadi Malvin tadi kurang tepat ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke alat musik yang kedua yaitu alat musik melodis. Silahkan baca si Kaswindra. Baca silakan. Open your audio. Kaswindra. Buka audionya sayang. Yuk, silakan baca. Kuat suaranya ya.
Kak Swindra, suaranya memang nggak ada atau gimana itu sayang? Nggak terdengar sama sekali. Coba buka aja headsetnya. Karena setiap Kak Swindra membaca nggak pernah terdengar. Yuk baca ya. Nggak usah pakai headset sayang. Yuk. Merupakan alat yang menghasilkan melodi utama atau nada saja. Alat musik melodis terbagi atas bagian alat musik melodis tradisional, alat musik melodis modern. Baik, terima kasih ya. Jadi alat musik melodis itu diambil dari kata melodi. Nah, kalau udah dikatakan aja melodi berarti hanya nada saja dia. Jadi alat musik melodis ini adalah alat yang menghasilkan melodi utama saja, nggak pakai ketukan, nggak pakai ritme, dia hanya memberikan nada-nada saja, ya. Oke, kemudian alat musik melodis itu pun terbagi dua ya. Pertama tradisional, yang kedua modern. Oke, nah kita akan baca lagi untuk pengertian alat musik tradisional. Silakan yang baca Kenzo Milian. Silakan. Baca dulu dari judulnya sayang. Alat musik melodis tradisional adalah Colo sulim. Baca nak. Seluli. Hei, baca dari sini. Alat musik melodis tradisional merupakan ya tradisional. Merupakan alat musik yang menghasilkan melodi utama. Coba geser dulu rambutnya sayang. Utama yang berasal dari daerah setempat. Iya, terus baca lagi. Contoh A suling B seluli C sapi D sapi. Oke, terima kasih ya sayang. Oke, jadi pengertian alat musik melodis tradisional adalah alat musik yang menghasilkan melodi utama yang berasal dari daerah setempat. Berarti dari daerah kita saja ya nak, tidak terpengaruh oleh budaya lain. Oke, maka contoh yang pertama adalah sulim, kedua seruling, ketiga hasapi, delas kecapi. Jadi si sulim dan seruling ini sama ya, sama cara pemakaiannya, sama bahannya juga, namun berbeda daerah asalnya. Kalau si sulim dari daerah Tapanuli Utara, kalau seruling dari Jawa. Kalau hasapi sama bentukannya sama kecapi juga, nah cara penggunaannya dipetik ya, dipetik kayak gitar. Dan bahannya juga sama dari kayu, namun hasapi dari Tapanuli Utara, kalau kecapi itu bisa dari daerah mana saja ya, di Papua juga ada. Oke. Kemudian kita akan lihat ciri-cirinya. Oke, ciri-cirinya silakan yang baca Monifa. Si Mika duduk bagus ya sayang. Yo, Monifa baca.
Ciri-ciri. Ciri-ciri alat melodis tradisional. 1. Bahan berasal dari kayu alam. 2. Cara penggunakannya mudah dipahami. 3. Cara memainkan di tiup atau dipetik. Suara yang dihasilkan cenderung lembut. Baik, terima kasih ya sayang. Nah, ciri-ciri yang pertama bisa kita lihat dari bahannya. Bahannya itu digunakan dari kayu ataupun dari alam sekitar. Hanya diambil dari yang disediakan di dunia di bumi ini saja. Kemudian cara penggunaannya mudah dipahami ya nak. Maksudnya itu adalah cara memainkan alat musiknya, oke? Kemudian kalau untuk alat musik melodis, cara memainkannya ditiup dan dipetik, ya. Kemudian suara yang dihasilkan cenderung lembut, ya. Kalau kita pakai yang modern, mungkin pakai bantuan listrik, suaranya akan bisa keras ataupun bisa lembut. Paham ya sampai situ ya? Oke, kita lanjut ke alat musik melodis modern. Silakan yang baca si Mika. Bisa buka topinya, nak? Oke. Duduk bagus, nak. Duduk bagus ya. Alat musik melodis modern merupakan alat musik yang menghasilkan melodi utama yang berasal dari adaptasi sekitar. Contoh A. Pianika, B. Recorder, C. Saksofon, D. Flute. Oke, katakan saksofon. Coba Saksofon. katakan. Iya, duduk bagus lah. Macam mana anak belajar seperti itu? Tidur begitu, Nang? Ini enggak begini, nak. Coba ya. Kalau Miss ngajar kamu begini. Oke, Mika, kita akan belajar bagaimana? Enggak enak kan? Nah, bagus duduknya. Jangan tertawa. Jangan tertawa di situ. Missnya menegur kamu bukan berarti main-main ya. Karena seringkali kamu seperti itu. Oke? Nah, katakan lagi flute. Flute. Baik. Nah, anak-anak 2C sama 2D ada yang belum tahu pianika? Ada yang belum tahu gambar pianika? Sudah? Oke, ada yang belum tahu. Oke, ada yang belum tahu ya. Seperti Monifa belum tahu ya. Nah, gambar pianika itu seperti ini ya, sayang. Coba lihat ke layarnya ya. Wait ya, Miss buka ini. Tut. Nih. Bisa lihat ini gambar pianika. Bisa sayang? Nah, ini gambar pianika ya. Oke. Ada yang belum tahu gambar recorder? Ada yang udah tahu bentuk recorder? Sudah tahu bentuk recorder? Oke, ada yang udah tahu, si Kaswindra udah tahu. Ada lagi yang belum tahu? Monifa udah tahu bentuk recorder? Baik, berarti sudah tahu ya. Karisa udah tahu ya? Oke. Kalau bentuk saksofon, ada yang belum tahu? Siapa yang udah tahu bentuk saksofon? Saksofon. Oke, ada yang nggak tahu ya? Baik. Nah, bentar ya, Miss buka ya gambar saksofon. Nggak usah resen saya, nggak usah ya. Oke, ini gambar saksofon. Ini bentuk saksofon yang alto. Oke, ini bentuk saksofon yang alto. Nah, saksofon ini pun banyak bagiannya. Nah, ada alto, ada sopran, ada tenor. Nah, kenapa Miss dibagi-bagi? Nah, dibagi-bagi karena
perbedaan antara si sopran dan tenor itu juga ada ya, Nak. Kalau si sopran suaranya cenderung lebih tinggi. Kemudian bentuknya pun lebih kecil, ya, lebih kecil. Sedangkan kalau si saksofon tenor dia besar, ya, saksofon tenor tuh besar, hampir sama seperti si alto tadi, tapi lebih besar lagi. Oke, paham ya sampai situ ya. Nah, sekarang Miss akan coba, nah ini ya, sama sebenarnya bentuknya sama, tapi lebih besar dia kalau aslinya ya sayang ya. Sekarang Miss akan kasih tunjuk yang saksofon sopran. Tunggu ya. Nah, kalau klarinet tahu nggak anak-anaknya? Klarinet. Ada yang tahu klarinet? Tahu SpongeBob? Tahu SpongeBob nggak? Tahu si Squidward? Nah, Squidward itu memainkan klarinet ya, Nak ya. Nah, seperti itu juga bentuk si saksofon sopran, tapi warnanya yang membuat beda. Kalau si sopran, dia warnanya kuning seperti ini. Ah, nih. Nih ya. Nampak, Nak? Ini. Ini bentuk kalau saksofon sopran. Dia tetap pakai kuningan ya. Oke, sampai situ paham ya. Jadi perbedaannya dari bentuk, kemudian dari range atau dari jarak nada. Saya tahu Miss saya saat pergi. Oke. Nah, itu untuk perbedaannya ya. Kemudian kalau saksofon sopran, dia itu memainkannya seperti pakai recorder dari depan. Sedangkan kalau flute, dia itu dari samping. Ya, kalau flute itu dari samping. Ini bentuk flute ya. Warnanya nih seperti silver gini ya, Nak. Bedanya di warna, kemudian cara penggunaannya, dan range nadanya. Oke? Nah, terima kasih buat anak-anak Miss yang sudah duduk rapi di situ ya. Meskipun banyak yang duduknya nggak rapi juga. Oke, sampai situ paham? Nah, kita lanjut ke ciri-ciri alat musik modern ya. Ciri-ciri yang pertama, Miss Ajeng baca ya, Nak. Kalau tadi di yang tradisional, dia itu menggunakan dari alam sekitar, sedangkan kalau di modern itu menggunakan dari plastik, besi, kemudian kuningan, ataupun dari yang dibuat oleh pabrik. Itu yang pertama ya. Kemudian kalau yang kedua ciri-cirinya itu di tradisional gampang dimainkan atau cara penggunaannya mudah dipahami. Sedangkan kalau di modern kita harus banyak belajar melalui dari tingkatan nada ataupun akord ya. Nah, kalau dikatakan akord itu 3 buah nada atau lebih yang dimainkan secara bersamaan. Ini nanti kita pelajari kalau kita sudah SMP ya, dear. Kemudian yang ketiga, cara penggunaannya masih sama seperti tadi, ada ditiup dan ditekan ya. Kemudian suara yang dihasilkan kuat dan sebagian menggunakan bantuan listrik. Nah, seperti gitar elektrik. Nah, itu kan alat musik modern ya, Nak ya. Sampai situ paham? Sampai situ paham, Mika? Sampai situ paham? Mana si Kenzo Milian nggak nampak lagi dia? Oke, jadi anak-anaknya dengarkan semua, biar jangan nanti berulang-ulang Miss katakan. Dengarkan dulu penjelasan Miss sampai selesai, baru nanti Miss akan buka sesi tanya jawab. Minggu depan kamu siapkan yang namanya alat musik melodis seperti pianika. Oke, kamu persiapkan pianika atau recorder atau alat musik apapun yang ada di sana. Yang penting dia memiliki nada. Oke? Itu yang pertama. Sekali lagi, persiapkan dirinya minggu depan saat Zoom, kamu sudah ada di depan kamu itu sudah ada yang namanya pianika, recorder ataupun alat musik yang bernada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan memainkan lagu anak-anak berjudul Bintang Kecil menggunakan pianika ataupun alat musik bernada kamu. Yang ketiga,
Kalau tidak punya, tadi sudah Miss katakan belum selesai Miss ngomong, jangan dulu bertanya. Nanti Miss akan kasih waktunya. Jangan dulu di chat-chat Miss-nya. Yang ketiga, kalau tidak punya alat musiknya, kamu cukup menyanyikan notasi angkanya. Kamu cukup menyanyikan notasi angkanya. Jadi jangan dipaksa mama papanya harus beli ya. Biar jangan salah nanti komunikasinya. Jangan paksa mama papanya harus beli. Ya, jangan dibilang, "Ma, kata Miss Opi harus beli." Enggak ya. Kalau ada, gunakan yang ada di situ. Misalnya kamu punya keyboard, ya pakai keyboardmu. Enggak harus pakai pianika. Oke? Paham sampai situ? Paham? Paham, Miss? Begitu, Gracella. Oke? Nah, lagu yang akan kita coba itu adalah, wait ya, Miss buka. Lagu Bintang Kecil. Ya, lagu Bintang Kecil. Jadi minggu depan Miss akan praktekkan sama anak-anaknya. Minggu depan Miss akan praktekkan sama kamu lagu Bintang Kecilnya. Nah, lihat dulu partiturnya ya. Sebentar Miss buka. Bintang Kecil. B. Oke, Miss akan buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, silakan chat Miss-nya ataupun mau raise hand. Bredelin tetap absen ini ya, sama si Clariesta ya. Oh, Clarista baru buka lagi dia. Oke lah. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya sampai sini? Paham semua pembelajarannya? Paham semua mengenai tugasnya? Oke, berarti udah paham ya. Miss ulang sekali lagi. Siapkan alat musik melodis seperti recorder atau pianika atau alat musik bernada yang lain ya. Kita akan memainkan lagu Bintang Kecil minggu depan. Ya, kita akan mempraktekkan dulu ya, Nak. Kita akan praktekkan dulu ya, Nak. Kemudian anak-anaknya tidak Miss paksa harus beli ya, nggak ada Miss paksa ya. Tadi Miss udah jelaskan loh recorder, sekarang ditanya lagi, recorder itu apa? Recorder itu apa Miss? Pakai Miss lah biar sopan. Lagian tadi udah Miss jelaskan recorder itu. Miss tanya tahu semua. Sekarang baru ditanya lagi, aduh. Ya pakai piano saja Monifa, pilih salah satu saja. Pilih salah satu saja yang bisa dimainkan ya. Oke. Nah, Miss akan share screen sama kamu untuk lagu Bintang Kecil ya. Nah, inilah partitur yang akan kita mainkan ya, Nak. Lagunya itu simple ya. Hanya 2 kali pengulangan untuk nada yang sama. Sol, mi, re, do, si, la, sol. La, si, do, sol. Do, mi, do, re. Sol, mi, re, do. Mi, re, do, la. Si, do, la, sol. Re, mi, fa, re, la, si, do. Oke? Bisa ya, Nak ya? Nah, ini yang akan kita praktekkan minggu depan. Nanti Miss akan share sama kamu. Oke, udah paham tugasnya ya? Baik, terima kasih buat hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya, dear. See you, bye-bye. Bye. Bye, Mimi. Bye, sayang. Bye, Mimi. Bye-bye. Bye, Miss. Bye. Bye.